Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum yakunu alhana bihujjatihi min ba'din fa aqdi binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nari. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian juga, dan sesungguhnya kalian mengadukan persengketaan kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pandai mengemukakan hujahnya daripada sebagian yang lain, lalu aku menetapkan hukum berdasarkan fakta yang aku dengar. Oleh karena itu, barang siapa telah kutetapkan baginya dari hak saudaranya walau sedikit pun, hendaklah dia tidak mengambilnya, karena sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong dari api neraka. Pada hadis Rasulullah yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ini terkait dengan Quran surah An-Nisa ayat 106 dan 107, bahwa Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu bersikap meremehkan di dalam meneliti yang benar, karena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat dan kepandaiannya di dalam berdebat, agar kamu tidak menjadi penantang kebenaran demi membela mereka yang berkhianat. Ayat 106 dan 107 surah An-Nisa, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ayat-ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Tu'mah bin Ubayriq, seorang laki-laki dari kaum Ansor dan termasuk anggota Bani Zafar, yang mencuri baju besi pamannya yang dititipkan kepadanya. Tu'mah menuduhkan pencurian itu terhadap seorang Yahudi, Zaid bin Samin, yang pernah menipu mereka. Orang Yahudi itu kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kaumnya Bani Zafar melihat hal itu. Mereka segera datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan uzur temannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hampir menerima uzurnya itu, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat 107 surat An-Nisa, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka Tu'mah menuduhkan pencurian itu kepada orang yang tidak bersalah, walaupun mereka dari kaum Yahudi. Ketika Allah menjelaskan keadaan Tu'mah, dia munafik dan bergabung dengan kaum musyrikin di Mekah, kemudian Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 114 dan 115 agar Rasulullah berhati-hati dengan
orang yang munafik itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa may yushaqiqir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya balasan yang besar. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa pada ayat 114 surat An-Nisa, pembicaraan rahasia itu biasanya menjurus kepada kejahatan. Tidak terdapat kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia yang dilakukan seperti kelompok Tu'mah, yakni orang-orang yang hendak membantunya di dalam menuduh orang Yahudi. Juga yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Akan tetapi, dalam beberapa pembicaraan rahasia, kebaikan itu ada, seperti dalam hal menyuruh bersedekah, berbuat yang ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, untuk itulah maka pada kasus yang dialami di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengaku beragama Islam, sehingga di dalam istilah peribahasa lempar batu sembunyi tangan, sebenarnya dia sendiri yang melakukan perbuatan yang tidak benar itu. Pada saat itu dia mencuri, namun dituduhkan kepada orang Yahudi yang tidak menutup kemungkinan Rasulullah bisa percaya, karena Yahudi itu termasuk musuh Allah dan Rasul. Sehingga Al-Quran menyatakan bahwa pembicaraan rahasia itu menjurus kepada perbuatan dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa maksiatur rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian berbicara tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikembalikan. Pada surah Al-Mujadalah ayat 9 itu memang
kebanyakan pembicaraan rahasia itu menjurus kepada kejahatan, karena menurut kebiasaan yang berlaku bahwa yang sering diperlihatkan dan dibicarakan orang di tengah-tengah orang banyak hanyalah kebaikan, sedangkan kejahatan dan dosa dibicarakan secara rahasia. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-ismu ma haka fin nafsi wa karihta ayat tali'a alaihin nasu. Dosa itu adalah apa yang disembunyikan di dalam hati dan kamu tidak senang bila orang lain mengetahuinya. Maka dari pembicaraan-pembicaraan rahasia yang kebanyakan tidak mengandung kebaikan, Allah Ta'ala telah mengecualikan 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 271, in tubtus shadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka hal itu baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Jadi untuk mengajak kepada orang bersedekah itu baik ketika dilakukan secara terang-terangan. Namun ketika pendistribusian terutama kepada fakir miskin, maka itu harus dirahasiakan, yang hal itu lebih baik karena tidak menyakitkan bagi si penerima. Karena secara psikologis pasti mereka malu kalau yang memberi itu menceritakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengerjakan yang ma'ruf hingga terdengar oleh orang banyak. Seringkali membuat orang yang diajak kepada kebaikan itu merasa tersinggung, bahkan tersakiti. Lebih-lebih jika yang mengajak itu salah seorang kawannya, karena boleh jadi orang yang diajak itu mengira bahwa temannya menyombongkan ilmu dan kelebihannya, serta menuduhnya sebagai orang yang bodoh. Oleh karena itu, pembicaraan rahasia di dalam amar ma'ruf akan lebih baik dapat menghindarkan menyakiti kepada orang lain yang diajak. Nah, untuk itulah perlu strategi kalau kepingin mengajak kebaikan kepada orang yang masih belum mampu melakukan, itu gunakan pendekatan secara sembunyi-sembunyi, jangan disampaikan di depan orang banyak. Bahkan kalau bisa, yang menyampaikan itu adalah orang yang dekat, yang bisa diikuti. Apa yang memang menjadi perintah yang mengarah kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, perintah supaya mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangkali menampakkan dan membicarakannya secara terang-terangan itu sering menimbulkan kejahatan atau keburukan. Barangkali kalau kita melihat sebagian orang, apabila dia mengetahui bahwa perdamaian yang diminta darinya itu karena perintah si fulan, maka dia tidak akan memenuhi dan menerimanya, atau dia tidak meridhoinya karena telah dibicarakan di hadapan orang banyak. Nah, untuk itulah maka perlu strategi ketika mendamaikan orang yang lagi berselisih.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari dari hadis Baihaqi, "Ya Aba Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin khairun laka min khumurin na'ami?" Wahai Abu Ayyub, maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu sedekah yang lebih baik bagimu daripada kambing yang merah masih muda? Faqala bala ya Rasulullah. Dia menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala tuslihu bainan nasi idza tafasadu wa tuqarribu bainahum idza taba'adu. Hendaklah kamu mendamaikan manusia apabila mereka saling merusak, dan dekatkanlah mereka apabila mereka saling menjauhi. Kemudian diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalus sadaqati islahu dzatil bayyini. Sedekah yang paling utama ialah mendamaikan orang yang bermusuhan. Maka ayat 114 ditutup dengan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Jadi siapa yang melakukan 3 perbuatan tadi, bersedekah secara rahasia, kemudian mengajak kepada yang baik dengan cara yang baik pula, tidak dibicarakan di depan orang banyak, dan mendamaikan orang yang berselisih secara sembunyi-sembunyi, nah itu akan mendapatkan keridhaan Allah, dan itu suatu perkara yang baik di dalam Islam. Namun pada ayat 115, siapa yang menentang Rasul kemudian tidak mematuhi aturan-aturan Rasulullah, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa yang disiapkan oleh Allah, yaitu api neraka yang menyala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk itulah kita berhati-hati jangan melakukan pembicaraan rahasia untuk hal-hal yang akan menjauhkan hubungan yang satu dengan yang lain di antara orang-orang yang sesama beriman. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.